Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Di sini ada candle kuat naik ataupun penerusan. Yang sebelumnya kan pelemahan. Kemudian di sini penerusan. Ini termasuk untuk pelemahan seller dan pelemahan buyer. Nah, kalau misalkan pelemahan seller tadi kan yang kita bahas pelemahan seller buyer ya. Ketika tren naik. Nah, ketika tren turun sama juga seperti video kita yang kemarin. Pembentukan candlenya ini candle merah nih semakin kecil. Sama juga. Jadi pembahasannya itu kebalikan dari pembahasan pelemahan buyer tadi. Oke, kemudian di sini ada penerusan. Kita coba baca terlebih dahulu. Candle yang saling bertemu antara siku dan siku. Jika candle hijau, maka area close price-nya bertemu di siku area open price candle berikutnya. Tapi jika candle merah, maka close price candle merah saling bertemu dengan open price candle merah, dan biasa terjadi di area support ataupun resist, basic buy ataupun sell, didukung dengan body pembentukan candle yang stabil ataupun ukurannya meningkat membesar. Contohnya, contohnya seperti ini ya, bisa diingat-ingat ataupun bisa langsung di screenshot. Candle kuat naik jika terbentuknya di atas close price candle sebelumnya ataupun siku bertemu siku, seperti contoh di atas. Nah, seperti contoh di sini ya. Jadi penjelasan tentang siku ketemu siku ini kalau misalkan lagi naik ya. Ini penutupannya, kemudian lahir candlestick berikutnya. Nah, jadi penutupan si candlestick ini dan pembukaan si candlestick ini itu berada di harga yang sama. Jadi siku ketemu siku, siku candlestick ini ketemu siku candlestick ini ataupun sudut ya. Nah, itu merupakan tanda-tanda penerusan juga seperti itu. Kemudian untuk tanda yang kedua penerusan, pembentukannya semakin membesar nih. Kalau misalkan ini lagi naik ya, ini lagi naik hijau, kemudian candlestick selanjutnya lebih besar daripada candlestick sebelumnya. Oke, kemudian candlestick selanjutnya lebih besar daripada candlestick sebelumnya, dan candlestick selanjutnya lebih besar daripada candlestick sebelumnya. Itu juga merupakan sebuah tanda kuat naik ataupun penerusan. Itu kalau misalkan trennya lagi naik. Dan kalau misalkan trennya lagi turun, ya kebalikan penjelasan dari sebelumnya. Jadi pembentukan candlesticknya itu semakin membesar seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya tentang gap. Nah, kita masuk ke gap ya. Kita coba baca terlebih dahulu. Gap candle merupakan sebuah jarak ataupun loncatan antara candle satu dengan candle selanjutnya yang terbentuk dari sebuah dorongan harga yang kuat. Dan pola candle dapat disebut gap apabila kedua candle yang membentuk gap memiliki warna yang sama ataupun arah harga yang sama. Kemudian poin yang kedua, gap sering terjadi pada market sideways ataupun market yang tidak menunjukkan tren naik ataupun turun. Kemudian poin yang ketiga, gap bisa menjadi penerusan jika gap tersebut sudah menembus sedikit di area resist ataupun support pada periodenya. Tetapi gap juga bisa dikatakan lemah jika gap menembus area support ataupun resist global pada periodenya, maka hukumnya pembalikan. Nah, ini contohnya ya, contoh gap ya. Ini contoh gapnya, bisa diingat-ingat ataupun bisa langsung di screenshot. Dan di sini ada juga keterangannya ya. Kita coba baca keterangannya terlebih dahulu. Untuk keterangan dari gambar A, gap pelemahan buyer. Kenapa demikian? Karena hasil gap sudah menembus resist tertinggi pada periodenya. Nah, ini kan ini penutupannya di sini ya. Penutupannya itu berada di garis, kemudian gapnya itu di atas. Nah, itu gap dinamakan dengan gap pelemahan. Kalau misalkan trennya lagi naik, berarti kemungkinan besar dia bakal turun. Karena itu merupakan gap pelemahan. Kemudian gambar B ya, kita coba baca. Gap seller penerusan. Nah, ini gap penerusan seller ya. Kenapa? Karena sudah menembus support sebelumnya pada periode tersebut. Oke, selanjutnya dari gambar C, gap pelemahan buyer. Nah, itu gap pelemahan buyer. Kenapa? Karena sudah mencapai resist tertinggi pada periode tersebut. Ini bisa dipahami teman-teman ya, di screenshot dan
dilihat-lihat ulang nantinya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada keterangan, ada pembahasan selanjutnya yaitu tentang doji. Apa yang dimaksud dengan doji? Doji adalah sifat candle di mana sebuah tren mengalami tekanan yang sangat kuat, sell ataupun dorongan buy. Dari sifat pola candle tersebut, doji sangat rentan pembalikan. Untuk itu lebih aman jika menemukan doji pada C01, lebih baik di skip atau menunggu periode berikutnya yang akan datang. Nah, itu penjelasan tentang doji, teman-teman ya. Ini apa namanya, materi ini kita pakai ketika kita trading di binomo kemarin. Bisa juga di sini dia bakal masuk di all-in trade juga bisa. Cuman tergantung kita cara penerapannya seperti itu. Kemudian di sini ada bab kelima tentang sifat candle ya. Ingat, sifat ini dapat berubah jika di market. Jadi bukan dihafal tapi dipahami. Nah, candlenya jangan dihafal ya, bisa dipahami aja ataupun diingat-ingat lah seperti itu. Oke, ini yang pertama di sini ada sifat candlestick, ada keterangan A, B, C, D, E seperti itu ya. Di sini ada keterangannya. Nah, kita coba lihat sifat candlestick terlebih dahulu. Di sini ada candlestick pelemahan ataupun buang nafas. Nah, bentuknya seperti ini nih. Ini candlestick pelemahan ataupun candlestick buang nafas. Kemudian di sini ada sifat candlestick konfirmasi ya. Dan selanjutnya di sini ada candlestick ataupun sifat candlesticknya. Jadi candlestick seperti ini sama juga seperti candlestick yang ada di sampingnya. Ini juga sama. Kemudian di sini ada keterangan, kita coba baca ya. Keterangannya, candle A artinya candle informasi naik atau akan terjadi support. Nah, di candle A-nya. Nah, di sini untuk keterangannya, candle informasi naik atau akan terjadinya support. Kemudian candle B, kita coba cek terlebih dulu. Nah, ini candle B, kita coba keterangannya, sifat candle informasi sell. Nah, oke. Kemudian ada candle C, kita coba cek ini C, kita coba keterangannya, candle informasi turun atau akan terjadinya resist. Kemudian candle D artinya hijau sumbu panjang atas, panjangan sumbu daripada body candle, sifat informasi naik karena sumbunya lebih panjang. Ini untuk informasi ataupun untuk keterangan dari candlestick D-nya. Oke, kita coba ke bawah lagi. Nah, ini ada juga candle bullish, informasi turun, informasi naik. Contohnya ini candle bullish seperti ini, informasi turun, dan kalau misalkan seperti ini informasi naik. Kemudian bearish, informasi naik dan informasi turun nih. Candle pelemahan ini, kemudian candle penurunan dan kenaikan. Ini penurunan, ini kenaikan. Kemudian di sini yang terakhir ada pesan, kita coba baca terlebih dahulu. Hindari market range pendek atau penuh sumbu panjang. Nah, jadi ketika kita trading, kalau misalkan kita berada di market yang range pendek, lebih baik kita hindari ataupun candlesticknya pada memiliki sumbu yang panjang-panjang, itu lebih baik hindari terlebih dahulu. Kemudian keterangan yang kedua, deposit dari seminimal mungkin. Kemudian yang ketiga, hilangkan ketamakan dan jadilah trader sehat. Kemudian yang keempat, nah ini keterangannya binomo tidak bisa karena kita kemarin itu tradingnya di binomo, jadi kita kasih keterangan di sini tentang binomo. Jadi seperti itu, binomo tidak bisa membuat kalian cepat kaya ataupun tidak bisa membuat kalian mengejar hutang, tidak bisa membuat kalian instan dalam sekejap. Semua tidak bisa, tapi semua akan menjadi bisa jika mau berusaha belajar dan meyakinkan ilmu di akun real. Kalau ragu di real, ya jalan satu-satunya loss pasti. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu, dan itulah bisa dibilang materi trading saya ya pas kemarin trading di binomo. Ya, kalau misalkan bermanfaat bisa juga dipelajari. Kalau misalkan kalian minat, bisa dibaca-baca ataupun coba diterapkan lah ketika kalian mau trading. Ya, jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian mau
mau penjelasannya lebih jelas lagi, nanti kalian bisa komen di bawah. Tapi jangan lupa dukung channel ini supaya semakin maju dan semakin berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya kalau kalian mau mendapatkan informasi ataupun notifikasi ketika saya memposting video-video terbaru nantinya. Oke, nah jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi mohon maaf juga atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.